Komandan upacara dimohon memasuki lapangan upacara. Mayor Jenderal Surono, Gubernur Akmil. Oh, Gubernur Masuk Akmil. kan kecil suaranya beliau kan. Iya. Masuk di podium gitu. Mic. Satu kalimat. Dengan ini masa prabakti Taruna Angkatan ke-13 secara resmi saya nyatakan dimulai. Blar, tembakan kemana-mana. Apa ini? Bubar itu tadi yang bubar. Ternyata yang di bawah itu pentung semua itu. Oh. Mana Sutoso, mana Sutoso? Wah, nyari aku semua. Halo, Bang Yos, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum Itu yang paling penting itu adalah sehat. Alhamdulillah. Ini karena kita sudah swab, jadi kita ngobrolnya Ya, oke. alhamdulillah sudah negatif, Bang. Sudah kita aman semua kita. Aman ya, kita sehat. Selamat datang, terima kasih mau berkunjung di museum saya. Sebuah kehormatan untuk saya. Ya, ini museum nuansa militernya terutama sebagai prajurit Kopassusnya kental banget itu, Bang Tapi Yos. gini ya, niat saya mendirikan museum ini murni untuk memotivasi milenial anak sekolah. Biar mereka itu tahu ya, orang miskin, orang desa, orang serba kekurangan secara ekonomi. Kalau kita mau berjuang dan yakin gitu, kita mau fight ya, insya Allah bisa juga jadi gitu. Ya, memang Bang Yos ini dari kecil sebagai latar belakang keluarga memang bercita-cita menjadi prajurit TNI atau gimana itu? Ya, ini sekali lagi milenial yang dengar catat. Termenung-menung gitu ya. Aku sekolah hanya nipu-nipu ibu saya saja gitu kan. Aku nanti mau jadi apa gitu kan. Tak ramal, kalau aku terus bertahan di kampus ini, aku jadi tukang tambal sepeda, nggak lebih dari itu. Sekolah juga nggak bener, berkelahi, terus ngerusak aja gitu kan. Kan gitu kan. Kata hati saya kemana? Aku udah pandai berkelahi, aku kuat karena jalan kaki di mana-mana dari kecil. Aku nembak sudah pintar. Tadi kan belum cerita nembak bayaran tadi ya. Nah, nanti aja itu. Jadi aku mesti ke tentara anunya itu. Akhirnya pengen aku kesana. mulai sadar bahwa kampus bukan habitat saya. Masalahnya yang timbul, ibu saya tidak boleh. Nggak setuju saat itu? Nggak setuju karena ibu saya itu trauma. Kakak saya yang tadi, yang marinir tadi, dulu kan kuliah di Gama. Kan otomatis jadi TP, tentara pajak. Gitu kan. 2 kali tahlilan. Suparto mati katanya gitu kan. Gitu. Dari mulut ke mulut. Udah nangis-nangisan ibu saya tahlilan gitu. Minggu kemudian datang wasnapan sama temen-temennya. Masih ada hidup lagi. Nanti 2 bulan lagi ada berita gitu lagi gitu kan. Itu takut makanya? Satu itu takut. Yang kedua sudah jadi marinir. Udah ada yang jadi marinir. Apalagi saya laki-laki yang terakhir. Ngapain lagi kamu di tentara? Nanti cepat mati, nggak usah kamu kuliah aja. Itu kan. Nah tapi sekali lagi milenial ya, yang menentukan nasib kamu ke depan bukan orang lain, bukan ayah kamu, bukan bunda kamu, bukan saudara kamu, kamu sendiri yang tahu tentang diri. Akhirnya mantep tuh Bang Yos ngambil tetap. Masalahnya apa biar nggak ketahuan? Aku menggunakan alamat teman saya. Alamat rumah. Nah kalau nanti dari panggilan kan tahu dong, kan ketahuan aku. Biar ada panggilan ibu nggak tahu. Nggak tahu kan gitu kan. Nah, namanya Bambang Sumantri kan. Aku pinjam alamat. Jadi sekarang sampai pensiun itu sebenarnya alamat saya palsu. Sampai aku pensiun itu kan. Bukan alamat rumah. Bukan alamat rumah aku bukan. Gitu kan. Tes pertama di Kodam nggak ketahuan dong. Di Kodam kan di Diponegoro di Semarang kan. Yang tes fisik, tes kesehatan segala macam. Tapi yang kedua dapat panggilan lagi tesnya harus di Bandung. Wah, aku mulai pikir gimana pamit apa enggak ya. Masa nggak pamit, aku sendiri, ibu saya sendiri nanti nyari-nyari. Betul. Aku lagi vakansi, Bu. Aku pengen jalan-jalan sama teman-teman mau ke Bandung. Kan. Hati-hati ya, udah. Berangkat. Padahal aku tes. Yang kedua, pulangkan lagi. Udah diumumkan. Nanti tes yang ketiga adalah tes terakhir. Yang lulus tidak dipulangkan lagi ke rumah masing-masing, langsung ke Magelang. Langsung. Nah, gitu. Tiba-tiba sekian minggu kemudian adiknya Bambang Sumantri teman saya naik sepeda gitu. Mas, ada panggilan lagi yang terakhir. Waduh, aku mulai bingung nih dia. Gimana ya kalau aku pamit, nggak setuju karena aku langsung waduh udah 3 ribuan yang tes ini 300-an. Iya. Kan gitu kan terakhir.
Tapi kalau aku pamit nanti nggak diizinkan, nggak pamit aku nggak bawa apa-apa, uang sepeser pun, Iya. waduh gimana. Aku pilih nggak pamit. Itu sampai Gitu. tes ketiga nggak pamit Iya, sama ibu akhirnya? pamit. Ya kan Oh. gitu kan. Tak pikir kan sebentar. Oh. Aku ketemu seorang anak kolonel. Wah, udah gagah, rambutnya udah kerukat. Kolonel zaman itu udah tinggi sekali. Iya. Aku cerita, aku kalau pamit ibuku, aku takut nanti nggak boleh. Wis, rasa khawatir, kamu nggak usah khawatir, nanti ikut saya lah. Dia duitnya banyak kan. Iya. Minum susu, kalau ini kan di situ Lembang. Iya. Di, apa namanya, Tapos namanya kan. Ya. Udah sampai sana. Silakannya lagi sampai sana, kita kan naik kereta api. Sehari nyampe kan. Iya. Nah sekarang yang dari Manado, dari Medan, dari Aceh, dari Papua, nggak ada yang naik pesawat zaman dulu kan. Iya. Naik kapal laut. Kapal laut. Kita nunggu berhari-hari di situ. Udah kita nggak bawa apa-apa kan. Akhirnya aku maling lagi tomat orang kampung diambilin. Jadi kita sering dihukum. Gitu kan. Itu yang akibat daripada kelamaan di situ, karena orang pada naik kapal laut itu. Ya gitu, waduh gimana gitu. Akhirnya cerita singkatnya tes. Kita Iya. tes. Udah tes yang paling berat itu psikotes. Iya. Psikotes itu untuk uji apakah orang ini punya jiwa kepemimpinan. Apakah orang ini bisa kerjasama. Apakah orang ini IQ-nya juga di atas orang lain. Segala macam yang gini. Digali semua dan nggak mungkin bisa bohong. Iya. Gitu kan. Ya. Juga tes kesehatan lagi. Gitu. Udah gitu saatnya malam-malam nih dikumpulin. Udah jam 8 malam dikumpulin. Di lapangan apel kumpulin. Pengumuman kelulusan tahap akhir ini, Pak. Nah, ini udah tes terakhir kan. Pengumuman terlulus dan tidak. Iya. Nanti para calon prajurit Taruna Capertar namanya kan. Yang saya panggil pemisahkan diri sebelah kiri saya. Iya. Panggil. Waduh, udah sekian puluh orang aku nggak dipanggil-panggil. Teman saya yang gagah tadi, yang pakai kerukat anak kolonel, panggil juga. Gua nggak lulus. Nggak lulus. Udah ngumpul sekian ratus itu. Ini yang saya panggil sekarang ini susun barisan 3-3. Udah itu diumumkan. Kalian rombongan ini semua sekarang juga kembali ke barak masing-masing, persiapan besok dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Yang nggak lulus dia. Ternyata nggak lulus itu. Gua yang lulus. Alhamdulillah. Yang nggak dipanggil justru yang lulus. Nah, terus yang ini sih saya bikin barisan. Nah, dibagilah. Namanya pet bakung itu. Yang hijau yang jelek itu kan. Iya. Baju hijau, celana hijau, sepatu boot yang ada pakunya. Seragam Taruna itu tuh. Seragam tentara lah. Tentara. Gitu kan. Karena sudah malam kan pokoknya asal dibagi aja. Aku dapat extra L lagi. Aku kan kecil banget kan. Ngerti nggak? Tak triput-triput gini, tak popelin aja gini. Popelin. Pakai sepatu boot kepleset-pleset. Wah, aku bangganya gini nih. Udah kayak jadi tentara beneran ini. Gua nanti bawa senapan api lagi kan gitu kan. Itu pikiran gue kan udah jadi gitu. Udah. Akhirnya setelah malam itu gua nggak tidur. Aku nulis surat cinta panjang lebar gitu. Jelaskan tentang aku itu sebenarnya aku di mana gitu kan. Buat ke ibu itu? Iya. Karena bisa diambil di Magelang aku. Jelasan ini anak ini pakai almond palsu. Aku aku nggak mengizinkan gitu kan. Kalau ayah saya nggak ada masalah. Iya, ibu ya. Tak minta tanda tangan dikasih juga, tetapi memang udah nggak ngomong sama ibuku, gitu kan. Nah udah gitu, udah cerita singkatnya kan paginya berangkat ke Magelang. Nah di Magelang lagi cerita lagi ini. Iya, aku kan kuliah hampir 2 tahun kan. Temenku yang di Semarang, yang dulu tak kaplokin gitu, yang langsung masuk Taruna, sudah sersan Taruna. Ya kan? Yang dulu berantem di Semarang, nggak taunya masuk Akmil juga? Masuk kan. Ada kan yang langsung masuk Akmil. Udah tinggal 2 kan. Iya. Jadi begitu Sutioso masuk ke Akmil itu, menjadi terkenal sekali kan. Sutioso. Semua orang Semarang nyari aku. Musuhnya Bang Yos dulu pernah berantem itu ya? Betul. Lah begoknya aku. Ada seorang yang sarsan gitu kan temanku sekalian. Wow, dia kan pakai coklat pakai baret. Iya. Kayak gitulah, kayak gitu kan. Baret. Iya. Wow,
Tak ambil baretnya, tuh tak coba-coba gini. Tuh kepalanya tak pegang-pegang. Kamu kepalanya gini kayak gundul. Gitu. Aku kan masih berontak gitu. Oh iya, yang ini aturannya Taruna. Bagi pakaian, ngukur pakaian pesiar, ngukur pakaian PDU, nyoba sepatu. Alah, entengnya kayak gini AMN. Kalau gitu kan. Agak merasa ini kan sepele ini untuk aku itu. Waduh. Udah gitu kan, udah kan. Udah pembagian terus kan. Yang paling seneng aku adalah pembagian senjata api, Geret. Iya. Kan. Waduh, ini senjata api. Pertama yang saya pegang, tadinya senapan angin kan. Gitu. Udah gitu, pembagian terus, kira-kira hari ke-9. Pembagian terakhir sapu tangan. Hitam gitu lebar. Lipatnya gini. Terus nanti ditaruh di saku sebelah kanan ya. Kan PDL kan, sapunya banyak hijau-hijau. Ya lah. Enteng banget Taruna ini. Tiba-tiba di 10 upacara di lapangan Tidar. Jam 12 siang itu panas kering itu. Wah, udah baris itu. Pakai senjata bangga banget aku pakai helm kan gitu kan. Udah sampai di lapangan udah baris gini. Saya lihat ada tingkat 1, tingkat 2 udah pakai PDL pada ini gagah-gagah sekali kan pakai loreng-loreng gitu kan. Upacara apa gua nggak ngerti lah, nggak peduli lah gitu. Kan. Terus Kowat MC-nya. Upacara segera akan dimulai. Komandan upacara dimohon memasuki lapangan upacara. Mayor Jenderal Surono, Gubernur Akmil. Gubernur Akmil. Kan kecil suaranya beliau kan. Masuk di podium gitu. Mic. Satu kalimat. Dengan ini masa prabakti Taruna Angkatan ke-13 secara resmi saya nyatakan dimulai. Tembakan kemana-mana. Apa ini? Bubar itu tadi yang bubar. Ternyata yang di bawah itu pentung semua itu. Mana Sutioso, mana Sutioso? Wah, nyari aku semua. Terus? Mulai dan temen. Terus, nama kamu. Gitu kan, semua dikasih nama. Tetap aja, kurang permak. Dikasih namanya saat itu? Kurang permak nama saya kan. Gitu. Yang tadi, selesai. Pegang lagi kepalaku, pegang sekarang. Kan gitu kan. Udah nggak berani ya? Waduh, udah gila. Belum ngomong aja sudah dikamplongin aku. Habis itu tuh merayap di aspal aku. Terus? Aspal. Udah habis ini. Darah semua nih. Ini darah. Pendidikan habis tuh berarti? Nggak ada hari aku nggak dipukulin. Selama itu? Aku dicukur kayak maling ketangkap polisi itu. Ngerti nggak? Dicukur gini. Yang aneh lah. Nggak rata lah pokoknya. Nggak rata ya pokoknya gitu. Waduh. Mulut saya gini nih kan. Ini mulut itu. Taruna-taruna yang bukan Semarang nggak kenal aku. Ketemu aku di jalan. Siapa namamu? Siap, kurang permak. Ini tak permak sekarang. Wah. Permak itu artinya. Jadi setiap hari itu? Waduh, aku sudah makan nggak bisa aku Aku nggak makan bubur ini. Terus? Ini. Kalau di ruang makan, itu bukan surga, kita lapar mau makan. Ini neraka juga. Kenapa tuh, Pak? Gitu. Satu meja ini campur gitu. Yang di Ponjo kayak aku ada gitu kan. Ada sasaran Taruna, Mayor Taruna, ini kumpul makan. Tengahnya makan kan harus gini. Ini sendoknya gini. Kalau kita gini, kamu ini anjing kamu ya. Mulutnya nyari makanan gitu. Jadi harus tegak begini. Makanya gini nih. Di tengahnya makan, bayang udara gitu kan. Bayang udara di Kebukit Sanior yang gitu. Kita harus merayap di atas, mulai berlindung kan. Udah tiarap aja kita nunggu kan. Udah aman, makan lagi. Makan lagi. Itu muk besar itu yang untuk minum. Kamu ngerti nggak? Sayur masuk situ, daging masuk situ, sambal masuk situ. Diulek kayak kolak itu. Nggak habis, mati kita kalau nggak dimakan. Harus bersih semuanya. Nah itu dialami sama Bang Yus apa semua Taruna yang lain begitu? Ya semua lah. Rata ya? Bukan aku aja. Ya cuma kebetulan Bang Yus ada histori sama... Histori yang mereka udah... pernah berantem gitu. Aduh banget lah ya. Nah, sampai ceritanya hari ke-9. Saya sudah hopeless. Udah nggak kuat tuh? Sudah nggak kuat. Biar aku tukang berkelahi di inilah pertama kali Sutioso digebukin, nggak bisa balas. Itu masalahnya. Itu yang ngebikin... Itu yang jadi lupa. Jengkel gitu ya? Nah, pas hari ke-9 itu aku jaga kamar. Tidurnya ini kan bukan di barak. Pencabutannya di tenda-tenda, dekat Kampung Seneng namanya. Iya. Ada kawat berdurinya batasnya gitu kan. Aku pas jaga kamar. Jadi kalau jaga kamar itu gini,
Orang-orang yang lain pada makan kan ada senjata, ada macam-macam harus dijaga kan. Satu peleton tinggal 1 orang. Iya. Nah, peleton itu aku yang jaga hari ke-9 itu. Disitulah niat saya sudah bulat. Aku mau minggat dari sini. Itu dari tempat pendidikan Iya, itu mau minggat. aku sudah nggak tahan diperlakukan kayak begini. Karena dipukul nggak bisa ngelawan. Aku udah nyonok kayak gini, aku kayak maling ketangkap polisi kayak gitu kan. Terus konsepku gimana? Gitu. Ini kan nggak ada orang, ada makan. Aku pura-pura ke toilet tempat beol gitu. Kan, gitu. Terus kabar peduli kampung seneng kan. Iya. Itu sudah tak pegang-pegang, udah tali-tali semua rapi ya. Untuk aku lolos malam-malam nanti. Oh, udah nyiapin aku jalur udah itu. Di situ, kampung seneng aku kiri kuburan Cina kan di lereng Tidar turun stasiun bis. Udah digambar tuh untuk udah saran-saran udah bulat. Terus udah bulat. Nunggu kan orang pada makan kan. Tengah-tengahnya gitu kan udah menderita batin luar biasa. Tiba-tiba gara-garanya taruna yang nggak makan boleh pesiar. Nah, yang ke Panca Arga, dia nggak lewat pintu depan, boleh lewat pintu belakang karena ada penjagaan juga kan. Kan taruna pakai coklat-coklat kayak begitu itu. Iya. Ya, kan nggak banget pakai coklat, pakai garis. Kan nggak boleh sendirian. Ada 2, ada 3, ada 4 itu. Mulailah Sutioso gini-gini. Wih, gagah juga dia ya. Terus? Wah, kalau Sutioso kayak gitu, mungkin cewek-cewek ngeliat aku juga kali ya. Terus? Mulai goyah. Goyah. Mulai goyah kan aku kan. Satu itu. Sekarang skenor, aku pulang. Katakan aku bisa sampai ke stasiun. Nanti aku bayarnya pakai apa? Terus? Kan disita semua, dompet semua nggak bawa apa-apa. Satu itu. Terus aku kayak gini, kayak copet dengan gini maling. Jadi perhatian orang, aku ketangkep propos lagi Akmil. Tambah lagi aku di sel lagi, dihajar lagi aku. Dihajar lagi aku ketangkep tuh, Pak. Waduh. Lalu yang terakhir, aku katakan ini terlewati pulang ke Semarang. Kayak apa? Orang itu, ternyata Sutioso yang katanya jagoan nggak kuat jadi Akmil. Nah, ini yang paling gitu. Kayak apa? Kenapa saya akan takut dicap seperti itu. Mungkin ayam pun ikut terkekek-kekek kan gitu kan. Tapi mungkin yang senang ibu saya. Iya, karena nggak setuju. Gitu kan. Itu saya kan. Akhirnya aku bulat. Aku mau modar di sini sudah. Udah tekadin udah tuh. tekad. Aku lebih mati di sini. Akhirnya sampai lulus lah gitu. Paginya ngerti nggak? Upacara lagi. Dengan ini masa prabakti saya nyatakan selesai. Selesai. Nggak ada lagi gebuk-gebukan kecuali kita salah. Itu memang gitu. ada batas waktunya itu? Iya, ada batasnya 10 hari. Hanya kan? Berapa? 10 hari kan. Hanya 10 hari itu? 10 hari kan neraka kan, dimana dipukulin orang, terus nggak kenal juga. Siapa namanya? Siap. Perang ini tak perang, tendang, tempeling. Gitu. Tapi sampai setelah itu jadi senior, Bang Yos dendam itulah berubah. Maka di dalam museum itu kan diceritanya. Kampus bukan habitat Sutioso, karena itu dia masuk Akmil. Kehidupan di Akademi Militer telah merubah karakter Sutioso yang troublemaker menjadi anak yang tertib dan disiplin itu. Merubah total kehidupanku. Angkatan berikutnya, Bagio, Luhut, itu angkatan 70 nggak ada yang saya tempeleng. Tempeleng orang sekalipun belum pernah. Selama pendidikan? Sampai aku lulus. Nggak ada dendam melampiaskan itu enggak ya? Enggak lagi. Sama sekali. Lalu junior itu Pak Luhut, Pak Prabowo, Subagio HS itu? Iya, saya enggak lagi. Aku merubah. Aku cuti ke rumah aja semua kamu heran. Kakak saya, ibu saya, orang ada heran semua anak kok bisa berubah kayak begini gitu kan. Karena kalau aku sampai berkeli lagi aku dikeluarkan dari Akmil kan. Enggak, tapi Bang Yos akhirnya nggak bagus ini tradisi ini dipertahankan gitu, berpikirnya seperti itu. Iya, tradisi apa maksudnya berkelahi tadi? Enggak, yang kan Bang Yos kan bilang tadi. Iya itu iya betul.